Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وإن خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني وأخواتي في الله معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas risalah mukhtasar kitabil ilmi atau intisari kitab al-ilmu, risalah sederhana yang saya ringkas dari kitabul ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita di penghujung pasal yang pertama dari bab yang ketiga tentang jalan-jalan tahsil ilmu, ya, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Kita sebutkan, ya, jalan yang pertama di antara jalan-jalan untuk tahsil ilmu, yakni dengan cara membaca buku-buku yang terpercaya yang ditulis oleh para ulama yang ma'ruf dengan keilmuannya, ma'ruf dengan amanahnya, dan ma'ruf dengan keselamatan akidah dan cara beragamanya. Di pagi hari ini kita masuk poin yang kedua di antara jalan ilmu, yaitu dengan cara talaqi ilmu di hadapan seorang muallim, di hadapan seorang guru yang mawthuq, yang terpercaya dalam keilmuannya dan terpercaya di dalam kebaikan agamanya. Silakan dibaca. Poin yang kedua, ats-tsani min turuqi tahsilil ilmi an yutalaqqa min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi. Fadhal, siapa yang baca? Ats-tsani min turuqi tahsilil ilmi ay yutalaqqa min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi, wa hadha tariqu asra'u wa atqanu lil ilmi li'anna الطريق الأول قد يذل فيه طالب وهو لا يدري.
imma lisu'i fahmihi aw qusuri ilmihi aw li ghairi dhalik min asbab. Amma tariqu tsani fayakunu fihi munaqasatu wal akhdhu wal raddu ma'al muallim. Fayanfatihu bidzalika li talibi abwabun katsiratun fil fahmi wat tahqiqi wa kayfiyati difa'i anil aqwali sahihati wa raddil aqwalil dhaifati. Wa idza jama'a at-talibu baina at-tariqaini kana dzalika akmala wa atamma. Waliyabda at-talibu bil ahammi fal ahammi wa bil muhtasaratil ulumi qabla mutawwalatiha hatta yakuna mutaraqqiyani min darajatin ila darajatin ukhra fala yas'adu ila darajatin hatta yatamakkana minallati qablaha liyakuna su'uduhu saliman. Taib, nah, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Berkata penulis, ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa masyaikhihi wa lil muslimina ajma'in. Al-thani min turuqi tahsilil ilmi, cara yang kedua di antara jalan-jalan meraih ilmu atau menghasilkan ilmu, an yutalaqqa min muallimin, yakni dengan cara bertalaqi, mengambil ilmu langsung, duduk di majlis seorang muallim mawthuqin, yang thiqah, yang terpercaya, fi ilmihi, jadi terpercaya dari sisi keilmuannya. Seorang muallim yang memang punya kompetensi dalam ilmu yang dia ajarkan, ya, punya keahlian dalam ilmu yang dia ajarkan. Ya, karena pepatah mengatakan bahwasannya faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu maka tidak mungkin dia memberi. Ya, maka tatkala kita berguru, bertalaqi ilmu, maka cari guru-guru yang memang memiliki keahlian di bidang ilmu yang dia ajarkan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ya, selain memiliki keahlian di bidang ilmu yang dia ajarkan, di antara hal terpenting yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita talaqi ilmu adalah kita bertalaqi ilmu dari seorang guru yang thiqah dalam agamanya, ya, yang terpercaya dalam kebaikan agamanya. Karena sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari, ya, akan menentukan kualitas agama kalian. Ya, maka hendaknya setiap penuntut ilmu itu melihat dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut. Ya, tatkala kita belajar, tatkala kita berguru, maka cari guru-guru yang thiqah, yang terpercaya dalam kebaikan agamanya. Wa hadza tariq, cara yang kedua ini yakni dengan cara bertalaqi ilmu langsung di hadapan guru, ya, di majlis-majlis seorang guru. Cara yang kedua ini asra, lebih cepat, ya, untuk bisa menghasilkan ilmu, wa atqan, dan lebih kokoh, ya, lebih kuat, lebih mungkin bagi seorang talib
ya untuk mendapatkan faidah-faidah ilmu daripada cara yang pertama. Ini sebatas membaca secara pribadi. Ya, maka cara yang kedua bertalaqi ilmu di majlis-majlis ilmu, ya, itu lebih cepat untuk menghasilkan ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan lebih mungkin, lebih kuat, lebih kokoh dibanding tatkala kita hanya sebatas membaca secara pribadi. Li'anna at-tariqal awwal, karena jalan yang pertama atau cara yang pertama, cara apa? Qiraatul kutub, dengan cara membaca. Cara yang pertama yakni qiraah, sebatas membaca. Ya, qad yadhillu fihi at-talib wa huwa la yadri. Cara yang pertama, terkadang seorang talib, ya, dia tersesat. Dia salah memahami dalam kondisi dia tidak sadar. Ya, kalau kita hanya sebatas bertumpu dengan pemahaman yang kita miliki, ya, kemudian kita belajar secara otodidak membaca tanpa mendapatkan bimbingan para ulama, maka seringkali kita terjatuh dalam ketergelinciran, dalam kesalahan. Imma lisu'i fahmihi, ya mungkin sebabnya karena buruknya pemahaman sang talib tersebut. Au qusuri ilmihi, atau kurangnya ilmu yang dia miliki. Ya. Au li ghairi dzalika minal asbab, ataupun karena faktor-faktor yang lain sehingga dia tersesat. Ya, sehingga dia salah dalam memahami. Ini diantara kekurangan. Ya, tatkala kita hanya sebatas membaca tanpa bertalaqi ilmu secara langsung di hadapan guru-guru kita. Amma tariqus tsani, adapun jalan yang kedua, adapun cara yang kedua. Maksudnya apa? Bertalaqi. Ya, ingat cara yang pertama yakni membaca. Cara yang kedua bertalaqi, ya. Amma at-tariqus tsani, adapun cara yang kedua, fayakunu fihi al-munaqashah, maka di dalamnya ada munaqashah, ada diskusi. Ya. Wal akhdhu war radd, ada timbal balik antara seorang muallim dan seorang tilmid. Ada soal jawab. Ya. Disampaikan materi, dipaparkan materi, dijelaskan, kemudian diberikan kesempatan untuk bersoal jawab, berdiskusi. Ya, ini diantara kelebihan metode talaqi di dalam belajar. Ada timbal balik antara seorang muallim dengan muridnya. Ada diskusi ilmiah, ada soal jawab antara seorang muallim dengan muridnya. Kalau kita hanya sebatas membaca, maka enggak ada munaqashah, enggak ada diskusi, ya, enggak ada soal jawab. Kita hanya mengambil ilmu sebatas pemahaman yang kita miliki. Fayanfatihu bidzalika lit-talibi abwabun katsiratun fil fahmi. Maka dengan metode ini, ya, dengan metode talaqi yang di dalamnya ada munaqashah ilmiah, ada timbal balik antara seorang muallim dengan seorang murid, akan terbuka pintu-pintu pemahaman bagi seorang penuntut ilmu. Wat tahqiq, dan juga pintu-pintu untuk meneliti ilmu, lebih memahami hakikat ilmu. Wa kaifiyatid difa' 'anil aqwalis sahihah. Tatkala kita bertalaqi langsung di hadapan guru-guru kita, maka kita akan mengetahui kaifiyah, tata cara. Ya, bagaimana cara kita membela pendapat-pendapat yang benar, aqwal sahihah, pendapat-pendapat yang sahih, bagaimana kita pertahankan, bagaimana kita bela pendapat tersebut. Wa raddil aqwalid dha'ifah, dan kita tahu tata cara untuk membantah pendapat-pendapat yang lemah. Ya,
Seorang muallim akan mengajarkan kepada muridnya, yakni bagaimana cara kita membela pendapat-pendapat yang sahih dengan hujjah, dengan burhan, dengan dalil yang ilmiah, dan bagaimana kita bisa membantah ucapan-ucapan yang lemah atau pendapat-pendapat yang lemah dengan hujjah dan dengan dalil. Wa idza jama'a at-talibu baina at-tariqaini kana dzalika akmala wa atamma. Dan apabila seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu mampu menggabungkan dua jalan ilmu di atas, yang pertama apa? Membaca, yang kedua bertalaqi. Tatkala seorang talib mampu menggabungkan dua jalan tersebut, maka hal itu lebih maksimal bagi dirinya, ya, lebih sempurna dan lebih maksimal untuk mendapatkan faidah-faidah ilmu. Maka jamaah yang Allah muliakan, hendaknya ini yang harus kita usahakan, yang wajib kita usahakan, yakni menggabungkan dua jalan ilmu. Ya, yang paling utama, yang paling asas bagi seorang talib adalah bertalaqi di majelis-majelis ilmu. Ya. Kemudian kita sempurnakan dengan banyak membaca dari buku-buku para ulama. Ya. Tatkala kita ingin maksimal dalam mendapatkan faidah ilmu, maka hendaknya kita berusaha menempuh semua jalan ilmu. Ya. Karena kaidah mengatakan idza amkanal jam'u fal jam'u aula minat tarjih. Ya. Kalau seandainya seseorang itu mampu menjama', mampu menggabungkan, ya, antara jalan-jalan kebaikan, maka menggabungkan semua jalan kebaikan lebih utama daripada memilih salah satunya. Faham kaidah ini jemaah? Ya. Jadi kalau kita mampu untuk menggabungkan antara jalan-jalan kebaikan, ya maka jangan dipilih salah satunya saja. Kita tinggalkan kebaikan yang lain. Ya. Kecuali kalau memang sudah mentok, ya, jadi kita harus memilih, kita harus mentarjih. Maka cari kebaikan yang paling besar, ya, cari kebaikan yang paling utama. Namun kalau seandainya, ya, seseorang mampu menggabungkan semua kebaikan dan bisa dia usahakan, maka kewajiban, ya, orang tersebut adalah berusaha menggabungkan semua jalan kebaikan. Ya, maka jalan untuk tahsil ilmu, jalan untuk mendapatkan faidah ilmu ada dua. Yang paling asas, yang paling mendasar, yang paling asal adalah duduk di majelis-majelis ilmu, bertalaqi ilmu secara langsung di hadapan guru-guru kita. Ya. Kemudian kita sempurnakan cara tersebut dengan banyak membaca buku-buku para ulama. Ya. Dan kalau seandainya tatkala kita sedang membaca buku-buku para ulama, kemudian ada muskilah yang kita dapatkan, ya maka jangan dipendam muskilah tersebut. Ya. Karena kalau seandainya kita memendam muskilah, ini permasalahan yang kita dapatkan tatkala kita membaca buku, ya kita diamkan, maka akan menjadi syubhat. Ya. Tanpa kejelasan, ya. Yang kedua yang lebih berbahaya, bisa membuat kita salah faham. Dan ingat, ya, bahwasannya yang namanya al-khata' fil fahmi qad yakunu ashadda dararan minal jahli. Ya, terkadang kesalahfahaman itu lebih berbahaya daripada kejahilan. Ya. Orang yang salah memahami sesuatu itu bisa jadi dan bahkan seringkali, ya, ghalibnya umumnya lebih berbahaya daripada orang yang bodoh, yang jahil. Ya. Makanya tatkala kita ada muskilah, ada sesuatu tatkala kita baca, ya kita belum faham, ya maka kasih alamat, kasih tanda. Kemudian tatkala kita bertemu atau mendapatkan kesempatan bertemu dengan guru-guru kita, maka tanyakan muskilah tersebut. Ya, jangan kita hanya sebatas memendam muskilah.
tanpa kita kembalikan kepada ahlinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, kepada sebagian sahabat beliau. Ya, tatkala ada seorang sahabat yang ini qadarullah kepalanya terkena luka. Ya, kepalanya terkena luka. Ya, sampai menimbulkan yakni luka yang terbuka. Ya, kemudian qadarullah di malam hari orang tersebut junub. Ya, terkena sebab janabah yang mengharuskan dia untuk raf'ul hadath. Ya, maka dia bertanya kepada sahabatnya, ya, apakah ada keringanan untuk tidak menggunakan air? Ya, qadarullah saya ini junub dan saya ada luka di kepala saya. Maka mereka berfatwa, ya, kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau. Ya, mau enggak mau engkau harus mandi junub, mandi janabah, mandi besar. Akhirnya dia mandi, kemudian mati. Ya, maka sampai kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tatkala sampai kabar kepada Nabi yang mulia marah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki itu. Ya, semoga Allah binasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak bertanya dulu tatkala mereka tidak berilmu? Innama syifa'ul 'iyyis su'al. Sesungguhnya obat kebodohan, obat kejahilan adalah dengan cara bertanya kepada ahlinya. Ya, maka jemaah yang Allah muliakan, dari sini kita belajar. Ya, tatkala kita mendapatkan muskilah, ya, maka hendaknya kita kembalikan kepada ahli ilmu. Ya, kita bertanya kepada ahli ilmu, ya, seputar muskilah yang kita hadapi, agar kita mendapatkan pencerahan, ya, faidah ilmu untuk mengatasi muskilah tersebut. Ya, maka secara asal hendaknya seorang talibul ilmi berusaha untuk menggabungkan semua jalan ilmu, baik dengan cara talaqi, ini yang paling asal, ya, ini yang paling utama, kemudian disempurnakan dengan cara yang kedua, yang dengan cara qiraatul kutub, dengan cara membaca buku-buku para ulama yang terpercaya. Kemudian wal yabda at-talibu bil ahammi fal aham. Dan hendaknya seorang talibul ilmi memulai belajarnya dengan sesuatu yang paling penting di antara ilmu-ilmu yang penting. Ya. Ini namanya skala prioritas dalam menuntut ilmu. Ya, skala prioritas dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita belajar dari perkara-perkara yang paling penting untuk kita pelajari. Ya, kita utamakan belajar perkara-perkara yang wajib kita ilmui. Ya, yang mana tidak ada uzur bagi seorang muslim dan muslimah jahil dalam perkara tersebut. Ya, seperti perkara tauhid, aqidah yang sahihah, ya, kemudian kewajiban-kewajiban ibadah, ya, yang berkaitan dengan kewajiban ibadah kita, seperti, ya, belajar tentang fikih taharah, fikih salat, ya, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Ya, kemudian belajar bagaimana kita bermuamalah dengan benar, belajar bagaimana kita berakhlak yang mulia. Maka hendaknya kita berusaha untuk memahami fikih prioritas dalam menuntut ilmu. Ya, sudah kita sebutkan contohnya di pertemuan yang lalu. Kalau ada seorang muslim, ya, yang dia belum tahu tata cara taharah yang benar, dia belum tahu ilmu tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, ya, kemudian dalam satu waktu dia dihadapkan, ya, dengan 3 majelis di waktu yang sama. Majelis yang pertama mengajarkan, yakni kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Majelis yakni yang kedua, ya,
membahas ya tentang yakni apa fikih muamalah. Yang ketiga membahas tentang fikih ibadah, tentang taharah, tentang salat dan yang lainnya. Ya. Maka di sini tatkala kita punya ilmu tentang fikih aulawiyah, prioritas dalam belajar, ya. Kira-kira mana yang hendaknya dipilih oleh seorang talib tersebut? Ya, dalam kasus ini, ya saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya dia belum menguasai tata cara taharah dan salat yang benar. Kemudian dihadapkan di waktu yang sama, kalau waktunya beda nggak ada masalah, bisa dia gabungkan. Ya. Namun di waktu yang sama, di jam yang sama, dia dihadapkan dengan 3 majelis ilmu. 1 belajar bahasa Arab, 2 belajar fikih tentang muamalah, 3 belajar tentang fikih ibadah, tentang fikih taharah dan fikih salat. Ya, kira-kira mana yang dia ambil? Mana yang dia pilih? Ya, kalau kita punya ilmu tentang fikih prioritas dalam belajar, maka kita sarankan bahwasanya antum duduk di majelis ilmu yang di sana belajar tentang ya fikih taharah dan salat, karena itu yang paling antum butuhkan sekarang. Ya. Itu yang paling antum butuhkan sekarang. Hajat antum sekarang yang paling mendesak, ya, belajar tentang bagaimana tata cara taharah yang benar. Bukan kita mengesampingkan bahasa Arab, tidak. Bukan kita meremehkan fikih muamalah, tidak. Ya, namun di waktu ini, ya, dari sisi prioritas yang paling utama, yang paling wajib untuk dipelajari sang talib tersebut adalah bagaimana dia bertaharah. Ya, bagaimana dia belajar salat yang benar. Kenapa? Karena itu menyangkut kewajiban harian dia. Ya, menyangkut kewajiban ya yang wajib dia tunaikan sehari semalam. Ya. Tidak mungkin dia akan salat dengan baik dan benar kalau dia enggak tahu tata cara salat yang baik dan benar. Dan tidak mungkin dia akan salat dengan sah kalau dia tidak tahu tata cara taharah yang benar. Ya. Maka ini di antara makna wal yabda at-talib bil ahammi fal aham. Hendaknya seorang penuntut ilmu memulai ya rihlah ilmiahnya dengan sesuatu yang paling penting dari hal-hal yang penting untuk dia pelajari. Wa bi mukhtasaratil ulumi qabla mutawwalatiha. Ya, dan di antara manhaj, di antara metode belajar yang baik, ya, hendaknya seorang talib itu mulai belajar dari mukhtasarnya, ya, dari ringkasan-ringkasan ilmu. Ilmu yang paling basic, yang paling mendasar, matan-matan ilmu yang paling ringan sebelum ilmu-ilmu yang sifatnya panjang lebar. Ya. Maka jangan kita belajar hanya sebatas gaya-gayaan. Ya, Masya Allah fulan ya bawaannya bukunya tebal-tebal. Ya. Ya, bawa kita Masya Allah bawanya ya Sahih Bukhari, bawa Sahih Muslim, bawa Sunan ya Abi Dawud, bawa tafsir At-Tabari, ya. Ya padahal ya matan ilmu yang ringkas belum dia pelajari. Ya. Ini bagikan seseorang yang ingin naik ke tangga, ada 10 anak tangga. Belum dia lewat satu anak tangga langsung loncat ke tangga yang ke-10. Ya, akhirnya apa? Jatuh. Ya. Maka di antara manhajiyah di dalam belajar, ya, di antara metode belajar itu, dan ini dipraktekkan oleh para ulama, hendaknya kita belajar dari perkara-perkara yang basic, ya, yang ringan, matan-matan kecil, ya. Dan alhamdulillah dalam setiap disiplin ilmu itu ada matannya. Ya, para ulama memudahkan para penuntut ilmu dengan menulis matan-matan ilmu, ya, mulai dari yang tingkat basic, kemudian mutawassit, kemudian dapat tingkat yang tinggi. Dalam ilmu akidah ada matannya, dalam ilmu tajwid ada matannya, dalam ilmu fikih ada matannya,
dalam ilmu usul ada matannya, semua ada matan-matan ilmiahnya. Ya. Maka tatkala kita belajar jangan hanya sebatas yakni semangat datang belajar. Ya. Tapi hendaknya kita belajar dengan cara yang sistematis, dengan manhajiyah yang benar, dengan metode yang benar. Ya. Makanya jemaah yang Allah muliakan, pentingnya kita berguru agar kita tahu manhajiyah belajar yang benar. Ya. Jangan hanya sebatas apa? Yakni datang ke kajian, yang penting belajar. Naam, belajar, ya, datang ke majelis ilmu perkara yang sangat penting. Ya. Tapi hendaknya kita tatkala kita belajar, kita berusaha untuk mencontoh metode para ulama dalam belajar. Ya. Dan di antara metode yang diamalkan, yang dijalankan para ulama dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu adalah mulai dari hal-hal yang basic, ya, yang sifatnya mendasar, yang paling ringan. Dan itu di antara makna seorang alim yang rabbani. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab." Ya, jadilah kamu seorang yang rabbani dalam mengajarkan Al-Qur'anul Karim, dalam mengajarkan Islam. Makna rabbani, ya, kata para ulama, alladzi yu'allim sigharal ilmi qabla kibarihi. yakni seorang muallim, seorang pendidik, ya, yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya basic, ilmu-ilmu yang sederhana dulu, ya, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ya. Karena seringkali kata para ulama, yakni ta'amul kibar summus sighar. Ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa itu bisa menjadi racun bagi anak kecil. Faham jemaah? Ya, makanan orang dewasa itu seringkali jadi racun bagi anak kecil. Ya. Antum ini suka apa? Seblak. Ya, antum penggemar seblak, pecinta seblak. Ya, Masya Allah antum sangat cinta, antum punya anak balita. Ya, karena saking cintanya antum sama anak balita, antum penggemar seblak, antum kasih itu seblak sama anak antum. Jadi apa jemaah? Jadi racun buat anak antum. Ya. Ini antum Masya Allah, ya, pecinta apa? Pecinta empek-empek. Ya. Antum punya anak kecil, anak balita, ya, yang masih kecil, yang mungkin baru 2 mingguan umurnya. Ya. Karena saking cintanya antum kasih itu makanan yang paling enak kepada anak antum. Jadi apa? Jadi racun. Ya. Oleh karenanya seorang muallim harus tahu tentang kondisi tulabnya. Ya. Ini di antara metode ta'lim. Seorang muallim harus tahu, ya, apa ilmu yang paling bermaslahat untuk anak didiknya. Ya, oleh karenanya di antara makna, ya, Rabbani adalah seseorang yang mampu menguasai kondisi mad'unya, di mana seorang muallim mengajarkan ilmu, ya, yang sesuai dengan kondisi jamaahnya. Karena likulli maqamin maqal. Untuk setiap maqam itu ada ucapan yang sesuai dengan kondisinya. Ya. Tatkala kita dapatkan, yakni mayoritas kaum muslimin belum paham tentang fikih ibadah yang benar, ya, maka hendaknya kita, ya, dahulukan mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Ya, tatkala kita dapatkan ini mayoritas kaum muslimin mereka jauh dari akidah yang sahihah, ya, kita ajarkan tauhid yang benar. Ya, kita ajarkan yakni akidah yang sahihah kepada mereka. Yang jelas hendaknya seorang muallim mengajarkan ilmu, ya, dengan manhajiyah yang benar yang dituntunkan oleh para ulama. Ya, kita awali dengan matan-matan ilmu yang ringkas. Ya, matan-matan ilmu yang ringkas, yang paling basic, yang paling dasar. Sebelum ilmu yang sifatnya panjang lebar. Hatta yakuna mutaraqqiyan min darajatin ila darajatin ukhra. Sehingga seorang talib itu taraqi, ya, ini tadarruj, bertahap,
dalam belajar. Naik satu level ke level berikutnya. Fala yas'ad ila darajatin hatta yatamakkana minallati qablaha. Maka jangan kita naik ke level berikutnya sampai benar-benar kita yakni menguasai level sebelumnya. Ya. Liyakuna su'uduhu saliman. Ya, agar yakni jalannya dia di atas ilmu, ya, dia mampu berjalan, ya, secara baik, ya, naik level dengan baik, ya, agar yakni kita mendapatkan faidah ilmu yang maksimal, ya, atau dengan bahasa kita, ya, kurang lebih, ya, agar kita benar-benar yakni menjadi seorang alumni di majelis-majelis kita, ya, bukan seorang alumnus, ya, tapi alumni yang sejati, ya. Apa bedanya antara alumni dengan alumnus? Ya, kalau alumni dia tuntas belajar dan faham yang dia pelajari, ya. Kalau alumnus, alumni yang enggak lulus, enggak tuntas belajarnya. Ya, mudah-mudahan ini enggak menyinggung, ya. Ya. Enggak boleh baper, seorang talib ilmi enggak boleh baper. Justru ini jadi motivasi buat kita. Iya. Jadi program bahasa Arab 2 tahun, ya ikut 2 tahun. Selesai. Ya, maksimal. Namanya apa? Alumni. Ya. Kalau program bahasa Arab 2 tahun, ya 2 pertemuan sudah lolos, namanya apa? Namanya alumnus. Tapi ini wajah-wajah alumni, Masya Allah ini. Ya, mimbab husnudzan saja. Ya, mimbab husnudzan. Ya, mudah-mudahan ya kita terus diberikan keistiqomahan di atas jalan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Taib, dengan demikian kita telah menyelesaikan ya pasal yang pertama dari bab yang ketiga tentang jalan-jalan meraih ilmu. Taib, masih ada waktu, kita lanjut sedikit. Masuk pasal yang kedua, ya, dari bab yang ketiga seputar akhta'un yajibul hadharu minha, ya, kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari oleh setiap penuntut ilmu. Ya, kesalahan-kesalahan yang wajib untuk kita jauhi, yang wajib kita hindari dalam menuntut ilmu. Silakan dibaca. Al-Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani. Akhta'u yajibul hadaru minha. Hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi, minha al-hasadu wa huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi wa laysa huwa tamanni zawali ni'matillahi ala al-ghairi, bal huwa mujarradu ay yakraha al-insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi, fahada huwa al-hasad, sawa'un tamanna zawalahu aw ayyabqa walakinahu karihun lahu, kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qala al-hasadu karahatul insani ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi, wal hasadu qad la takhlu minhu nufusu, walakin jaa fil hadithi idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta la tuhaqqiq, yakni anna al-insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi Hasada. Hasada li ghairi alla yabghiya alaihi biqawli aw fi'li. Biqaulin aw fi'lin. Biqawlin aw fi'lin
fa inna dzalika min khisalil Yahudi yahudi alladzina qala Allahu anhum am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Taib, hasb. Nah, jazakallahu khairan wa baraka fi. Pasal yang kedua dari bab yang ketiga seputar kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Kata penulis, hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi. Di sana ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu. Minha, diantaranya kesalahan yang pertama yang wajib kita jauhi adalah al-hasad. Ya. Penyakit hasad. Penyakit hasad. Apa itu hasad, jemaah yang Allah muliakan? Hasad, kata penulis, wa huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Hasad maknanya yakni seseorang membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Rasa benci, rasa tidak suka dalam hati atas kenikmatan yang ada pada orang lain. Itu namanya apa? Namanya hasad. Iya. Walaysa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair. Ya, hasad itu bukan hanya ya seseorang berangan-angan agar nikmat Allah yang ada pada orang lain itu hilang. Ya. Bal huwa mujarrad an yakrahal insanu ma an'ama Allahu bihi 'ala ghairihi. Tapi hasad itu ya sudah termasuk hasad tatkala seseorang membenci nikmat Allah yang ada pada orang lain. Hanya sebatas rasa tidak suka ya dalam hati kita atas kebaikan yang ada pada orang lain, itu sudah masuk kriteria hasad. Iya. Fahadha huwal hasad. Sawa'un tamanna zawalahu aw an yabqa walakinnahu karihun lahu. Ya. Sebatas membenci atau tidak suka atas kebaikan yang ada pada orang lain, maka sudah termasuk hasad. Ya, baik dia berharap nikmat tersebut dihilangkan oleh Allah ataupun tidak, selama hatinya ada rasa tidak suka, maka sudah jatuh dalam penyakit apa? Penyakit hasad. Nah, ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, al-hasadu karahatul insani ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Kata Syekhul Islam, hakikat penyakit hasad adalah tatkala seseorang tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Faham jemaah? Perbedaan antara yakni membenci nikmat yang ada pada orang lain ya dengan berharap nikmat yang ada pada orang tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kan? Ya, beda. Ya. Orang yang hasad ya, itu enggak mesti dia punya keinginan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya sebatas kita merasa sempit dengan kebaikan yang ada pada saudara kita, meskipun kita tidak berharap nikmat yang ada pada orang tersebut dihilangkan oleh Allah. Hanya sebatas rasa tidak suka dengan kebaikan orang lain, maka sudah termasuk dalam penyakit apa? Hasad. Ya, ini definisi yang lebih umum sifatnya. Ya, mau kita berharap nikmatnya hilang atau tidak,
Selama kita ada rasa tidak suka dengan kebaikan pada orang tersebut, maka kita sudah terjatuh dalam penyakit hasad, wal iyadzu billah. Dan penyakit hasad itu, ya, penyakit, ya, yang sangat berbahaya, ya, yang hampir-hampir tidak ada, ya, jasad yang selamat dari penyakit hasad. Hampir-hampir, ya. Makanya kata para ulama, la yakhlu jasadun min hasad. La yakhlu jasad min hasad. Ya, hampir-hampir tidak ada jasad yang kosong dari penyakit hasad. Ya. Hatta di majelis-majelis ilmu. Makanya di antara poin yang disampaikan oleh para ulama adalah hendaknya seorang talib, ya, yakni menjauhi penyakit hasad ini. Ya, karena hampir-hampir tidak ada orang yang selamat dari penyakit hasad. Ya. Wal hasadu qad la takhlu minhu nufus. Kata penulis, hasad itu hampir-hampir tidak ada jiwa yang kosong darinya. Hampir-hampir tidak ada orang yang selamat dari penyakit hasad. Ya. Walakin jaa fil hadits, akan tetapi datang keterangan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hasadta fala tabghi, wa idza dhananta fala tuhaqqiq." Idza hasadta fala tabghi. Jika yakni muncul rasa hasad dalam hatimu, ya. Jika muncul yakni benih-benih hasad dalam hatimu, dihembuskan oleh syaitan untuk hasad terhadap saudara kita, ya, maka janganlah engkau bersikap zalim terhadap saudaramu, ya. Karena sekali lagi hampir-hampir sangat sulit untuk bisa membersihkan hati kita dari rasa iri, rasa dengki terhadap kebaikan orang lain. Ya. Maka kalau seandainya datang hembusan syaitan yang menghembuskan kita untuk iri dengan kebaikan saudara kita, segera tutup celah itu. Ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lampiaskan hasad tersebut terhadap saudara kita. Ya, segera tutup, istighfar. Ya. Kita lihat saudara kita, Masya Allah, duduk di saf pertama. Ya, kita duduk di saf yang ke-10. Terkadang syaitan menghembuskan ke dalam hati. Ya, fulan ini, ya, dia orangnya ria. Ya, dia duduk di saf terdepan agar dapat, yakni pujian dari orang lain, agar dapat pengakuan dari ustadznya. Ini syaitan menghembuskan seperti itu. Ya. Maka tatkala muncul hembusan-hembusan syaitan yang berusaha untuk menabur benih hasad dalam hati kita, segera tutup. Ya, doakan kebaikan untuk saudara kita. Ya, semoga Allah berikan dia niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan dia ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan malah malah semakin menampakkan hasad kita. Ya. Ada, ya, yakni saudara kita lihat datang ke kajian bawa motor baru. Ya, terkadang muncul rasa iri. Ya Allah, ya saya dari 10 tahun yang lalu motornya istiqomah enggak diganti. Ya, jadi yang istiqomah bukan cuma orangnya, motornya juga istiqomah. Iya. Masya Allah, istiqomah motornya enggak ganti-ganti. Ya, dia lihat saudaranya datang ke kajian, ya, hari ini Masya Allah bawa motor baru. Ya. Ya, terkadang syaitan menghembuskan. Nah, lihat, ya fulan apa motor baru. Ya, masa kamu enggak iri? Ya. Dia orangnya suka pamer. Nah, itu hembusan syaitan. Ya. Yang menghembuskan ke dalam hati seorang muslim bagaimana untuk benci terhadap kebaikan yang ada pada saudaranya. Ya. Ya, kemudian tatkala masuk masjid, ya, dia duduk di sampingnya. Selain dia lihat motornya yang baru, ternyata dia juga keluarkan HP-nya yang terbaru. Lihat bagaimana syaitan mempermainkan seorang muslim. Iya.
Sudah dikasih lihat apa motor yang baru. Dia istiqomah apa dengan motornya yang lama dan juga HP-nya yang lama. Ya, istiqomah semua, masya Allah. Dia lihat saudaranya bawa HP yang terbaru. Ya, ya kalau ini berat ini ucapannya. Biasa dari apa? Dari orang yang apa bukan praktisi. Ya. Ya kita pinggirkan dulu, nggak usah bicara istri baru. Ya. Karena dari wajah-wajahnya wajah-wajah penakut semua ini. Iya. Ya. Istiqomah dah. Ya. Kecuali kalau antum berani, tafadhal. Iya. Jadi itu cara syaitan mempermainkan seorang muslim, ya, berusaha untuk mertakkan ukhuwah dengan saudaranya. Ya. Makanya kalau seandainya muncul benih iri, dengki, hasad terhadap kebaikan yang ada pada saudara kita, kata Nabi SAW, segera tutup. Ya, jangan kita istirsal, mengikuti alur main syaitan. Jangan ikuti. Ya. Karena syaitan memang sangat berusaha untuk memutuskan hubungan ukhuwah antara seorang muslim dengan saudaranya. Itu di antara misi terbesar syaitan. Ya. Di antara misi terbesar syaitan, bagaimana ukhuwah dua orang muslim itu terputus. Ya. Karena kalau sudah putus ukhuwah, maka akan datang keburukan-keburukan berikutnya. Ya, saling membelakangi, saling menzalimi, ya saling menggibahi dan keburukan yang lain. Ya. Oleh karenanya kewajiban seorang muslim tatkala dia melihat ada benih-benih dengki dalam hatinya terhadap kebaikan saudaranya, maka segera tutup. Ya, jangan mengikuti alur main syaitan. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kata Nabi SAW, dan jika engkau berprasangka buruk, ya, maka jangan engkau realisasikan. Tatkala muncul prasangka buruk, ya suudzon dalam hati kita, ya jangan diikuti. Jangan ikut permainan syaitan yang berusaha untuk menanamkan prasangka-prasangka yang buruk dalam hati seorang muslim. Ya, yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghairi alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Maknanya, kata penulis, bahwasanya tatkala seseorang dia melihat ada benih-benih hasad yang muncul dalam hatinya, maka jangan berlaku zalim terhadap saudaranya dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tapi hendaknya kita berusaha untuk menghilangkan benih hasad tersebut. Jangan sampai kita wujudkan benih hasad tersebut dengan ucapan dan perbuatan kita. Jangan. Tapi hendaknya kita hilangkan. Jangan sampai kita munculkan dengan ucapan dan perbuatan kita. Fa inna dzalika min khisalil yahud. Karena penyakit hasad itu di antara karakter orang-orang Yahudi, alladzina qala Allahu anhum, yang mana Allah pernah berkata tentang orang Yahudi tersebut, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad terhadap manusia? Ini terhadap Muhammad. An-nas di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka hasad? Apakah mereka iri dengki terhadap Muhammad? Ala ma atahumullahu min fadlih, atas karunia yang Allah berikan kepada Muhammad tersebut. Ya, apakah mereka merasa iri dengan kenabian yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan memang itu di antara rahasia, ya.
Kenapa orang-orang Yahudi tidak mau beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hasadan min 'indi anfusihim. Kata Allah, karena sifat hasad yang ada dalam jiwa-jiwa mereka. Mereka bukannya enggak tahu Muhammad. Mereka tahu sosok Muhammad, ya. Mereka tahu ciri-ciri nabi terakhir tersebut. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak kandung mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab itu mereka tahu sosok Muhammad, tahu ciri-ciri nabi terakhir, ya, sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anak-anak mereka. Ma'ruf dalam kitab Taurat dan Injil, ya, tentang sosok nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad. Ya, semua ciri-cirinya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kisah seorang pendeta, ya, tatkala seorang Salman Al-Farisi, ya, berguru kepada seorang pendeta Nasrani, ya. Kemudian di akhir hidupnya sebelum wafat, Salman minta wejangan, minta nasihat, wahai fulan, ya, aku berguru kepada engkau sekian lama, namun engkau tidak meninggal dunia, ya. Kalau seandainya engkau meninggal dunia, maka kepada siapa engkau wasiatkan diriku? Maka kata sang guru tersebut, wahai anakku, ya, di hari ini aku tidak lagi mendapatkan ada seorang yang terpercaya dalam agama Nasrani, ya, yang bisa aku wasiatkan engkau untuk belajar kepadanya, ya. Akan tetapi di hari ini sudah dekat masanya turun seorang nabi atau datang seorang nabi di akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa millahnya Ibrahim, ya. Kemudian dia sebutkan ciri-ciri nabi tersebut, ya, makan harta hadiah tapi enggak makan harta sedekah, ya, dan yakni punggung di antara dua pundak nabi tersebut ada stempel kenabian, dan Salman cari itu, dan semua yang dikabarkan oleh sang pendeta persis ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman bawa kurma kepada Nabi, ya, dan Salman katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku bawakan kau kurma sebagai hadiah. Maka Nabi makan kurma tersebut. Kemudian di waktu yang lain Salman membawa kurma, ya, atau maafan yang pertama, ya, Salman bawa kurma untuk sedekah, ya. Ya, maka Salman berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku punya sedikit kurma yang aku berikan kepada engkau sebagai sedekah, karena aku melihat engkau orang yang paling layak mendapatkan sedekah tersebut. Maka di kali yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk makan kurma itu, dan Nabi enggak makan. Ya. Maka Salman dapat tanda yang pertama, bahwasanya sosok sang nabi tersebut yang muncul di akhir zaman, dia tidak memakan harta sedekah. Maka di kali yang kedua Salman membawa kurma, ya, yang dia siapkan dari hasil kerjanya, ya, dia ini kerja sebagai seorang budak di hadapan tuannya, dia membawa kurma di hadapan Nabi, dan dia berkata, wahai Muhammad, ya, ini aku bawa kurma sedikit sebagai hadiah, ya, untuk engkau. Maka di kali yang kedua Nabi SAW mengambil bagian dari kurma tersebut dan Nabi berikan kepada sahabat yang lain makan bersama, ya. Maka Nabi makan harta hadiah dan tidak makan harta sedekah. Kemudian yang ketiga, tatkala Nabi SAW, ya, sedang menguburkan salah seorang jenazah sahabatnya di Baqi' di kota Madinah, ya, maka Salman berputar-putar, ya, mengelilingi jasad Nabi SAW untuk cari tanda yang ketiga, ya, yakni stempel kenabian yang ada dalam jasad Rasulullah SAW, ya. Maka tatkala Nabi melihat kelakuan Salman yang dia berputar-putar mencari apa? Mencari sesuatu, Nabi faham, ya, bahwasanya Salman ini lagi cari sesuatu. Maka Nabi membuka kain, ya, penutup, ya, tubuh beliau, ya, membuka selendang beliau. Kemudian terlihatlah stempel kenabian di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Maka seketika itu, ya, Salman mendapatkan, ya, semua tanda yang dikabarkan oleh gurunya sang pendeta Nasrani. Asyahid bahwasanya orang-orang ahli kitab mereka faham tentang sosok Nabi di akhir zaman. Ya, mereka tahu tanda-tanda kenabiannya. Ya,
Akan tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena karakter hasad yang ada pada diri-diri mereka. Secara khusus orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang memang mereka sangat berharap ya bahwasannya sosok nabi akhir zaman itu datang dari jalur mereka. Ya. Datang dari jalur yakni Ishak bin Yaqub. Ya. Bukan dari jalur Ismail. Ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Bahwasanya semua nabi sebelum Rasulullah datang dari jalur yang sama. Ya. Dari jalur yakni Ishak. Namun nabi akhir zaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berkehendak untuk datang dari jalurnya siapa? Ismail alaihi salam. Ya, maka mereka enggak mau beriman karena hasad ya dalam hati-hati mereka. Makanya Allah berfirman, "Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli." Apakah mereka hasad ya terhadap Muhammad atas karunia yang Allah berikan kepadanya? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Sungguh kata Allah, kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim ya Alkitab dan Al-Hikmah. Dan kami berikan kepada mereka ini kerajaan yang besar. Maka karakter ya hasad itu di antara karakter yang tercela yang dimiliki oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya akan kita bahas insyaallah tentang yakni sisi negatif hasad. Ya keburukan-keburukan hasad. Bahwasanya hasad itu membawa dampak buruk yang sangat banyak bagi ya pemiliknya. Ya, oleh karenanya hendaknya kita berusaha untuk menjaga hati-hati kita dari penyakit hasad tersebut, ya. Meskipun kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita di taman surga, ya di majelis ilmu, namun yang namanya syaitan tidak pernah yakni putus asa untuk senantiasa berusaha menjatuhkan seorang muslim ya ke dalam perkara-perkara yang tercela, di antaranya yakni hasad. Ya, maka duduknya kita di majelis ilmu ya bukan jaminan kita bebas dari apa? Dari hasad. Oleh karenanya kita harus belajar tentang hasad ini, ya keburukan-keburukan hasad agar kita bisa menghindari ya hasad tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita bahas ikhwani fillah jazakumullah di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah poin tentang keburukan-keburukan hasad akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi selebihnya kalau ada hal-hal yang kurang difahami, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan yang penting artinya dengan skala prioritas. Mungkin mohon dijelaskan tentang skala prioritas kita ini kan ada level-levelnya, mungkin tahun ini belum, mungkin muamalah, mungkin apa, mungkin tingkatan ilmu yang mana dulu yang paling penting. Sebab tiap manusia pasti akan berlainan dalam masalah yang paling penting terhadap dirinya, tergantung bagaimana pola kehidupan dan setiap kita berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan yang penting. Tapi mungkin skala prioritas yang seperti ini, seperti ada makan-makannya, misalnya tauhid ada makannya ini bukunya gitu Pak. Mungkin ada fikih ada makannya ini gitu Pak. Mungkin seperti itu mana prioritas yang pertama, misalnya pertama mungkin pasti tauhid, tidak cuma terus berikutnya mungkin muamalah, mungkin apa gitu, mungkin apa fikih misalnya, mungkin
itu urutannya Ustaz. Yang antum tanyakan? Saya mau tanyakan urutannya yang paling penting pertama tauhid misalnya. Terus berikutnya apa Pak Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ya. Sekali lagi kaidah yang harus kita fahami dalam masalah ini, ya. Kalau memang kita yakni di hadapan pilihan, ya, maka lihat apakah kita mampu menggabungkan ya di antara kebaikan-kebaikan tersebut atau memang harus memilih ya satu di antara dua kebaikan. Ya, maka kaidahnya kalau seandainya kita dihadapkan di hadapan dua kebaikan yang yakni secara asal tidak saling kontradiksi satu sama lain. Ya. Yakni kita dihadapkan dengan dua majelis. Satu majelis tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, satu tentang masalah yakni fikih ibadah contohnya. Ya. Dan majelis tersebut ada di dua waktu yang berbeda. Ya. Maka hal semacam ini kalau kita bisa ya dapatkan keduanya, maka cari keduanya. Ya. Kecuali memang dalam satu kondisi ya kita dihadapkan dengan dua kebaikan dan kita harus memilih salah satunya. Ya, karena mungkin waktunya sama bersamaan, ya. Maka di saat itu kita berusaha untuk menerapkan ya fikih prioritas dalam belajar. Ya. Maka di antara ilmu-ilmu yang paling utama untuk kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ya. Ini ilmu-ilmu yang mana seorang muslim ya meskipun dia orang awam ya tidak ada uzur untuk jahil terhadap ilmu tersebut. Ya. Yang paling basic, yang paling dasar ya, yang merupakan pondasi semua ilmu ya dan pondasi semua amalan adalah ilmu tentang akidah yang benar. Ilmu tentang arkanul iman, ilmu tentang rukun-rukun iman. Ya. Karena dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dengan cara inilah nabi yang mulia mengajarkan sahabat-sahabatnya. Ya. Yang pertama kali Nabi tanamkan ke dalam hati para sahabat tentang masalah tauhid, tentang masalah iman. Maka kita dapatkan ya 13 tahun lamanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Makkah, ya, maka Nabi yang mulia fokus untuk dakwah kepada apa? Kepada tauhid, ya, kepada iman, ya. Tidak ada atau belum ada syariat kecuali yakni salat, ya, kecuali salat, ya. Adapun mayoritas syariat yang lain yang berkaitan dengan arkanul Islam itu rata-rata disyariatkan di mana? Di kota Madinah, ya. Yang menunjukkan bahwasannya ini di antara metode belajar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya yang pertama kali kita tanamkan dalam jiwa-jiwa kita adalah tauhid yang benar, akidah yang sahihah, iman yang benar, ya. Karena iman inilah yang menjadi pondasi amalan. Ya, tauhid inilah yang menjadi pondasi amal-amal kita. Ya. Karena kita sholat sebagus apapun, ya, sedekah sebanyak apapun, kalau kita nggak punya tauhid yang benar, maka dikhawatirkan amal-amal kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin." Ya, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, ya, la in asyrakta, kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka hapuslah semua amal-amal kebaikan yang kau lakukan. Ya. Maka memahami masalah tauhid, memahami masalah iman adalah perkara yang paling basic yang hendaknya kita yakni tanamkan ke dalam hati-hati kita. Karena iman inilah yang menjadi wadah, menjadi pondasi amal-amal kebaikan
Dan iman inilah yang menjadi motor penggerak seorang mukmin untuk beramal. Ya. Kenapa kita datang ke majelis ilmu? Karena kita punya iman. Karena kita meyakini bahwasanya majelis ilmu itu di antara jalan ke surga. Ya kalau kita nggak punya iman, nggak mungkin kita tergerak untuk datang kepada atau ke majelis-majelis ilmu. Kenapa kita berinfak? Kenapa kita berzakat? Karena kita punya iman. Ya, bahwasanya Allah mewajibkan zakat atas seorang muslim tatkala hartanya sudah sampai nisab dan sudah 1 haul. Ya, kenapa kita berhaji? Ya, mengeluarkan harta kita. Ya, karena kita yakin bahwasanya Allah mewajibkan seorang muslim untuk berhaji tatkala dia punya kemampuan. Ya, maka iman adalah motor penggerak seorang mukmin untuk beramal saleh. Oleh karenanya, kualitas amal kita itu sangat tergantung dengan kualitas iman kita. Semakin maksimal kualitas iman seorang hamba, maka semakin maksimal di atas amal kebaikan. Begitu pula dengan nilai pahala yang kita dapatkan. Ya. Di antara parameter pahala seorang hamba adalah kualitas imannya. Oleh karenanya, ya, 2 orang mukmin yang salat di tempat yang sama, di belakang imam yang sama, pahalanya nggak mesti sama. Ya, pahalanya berlebih kurang. Ya, dan di antara poin yang menentukan tinggi dan rendahnya nilai pahala seseorang adalah kualitas iman. Makanya Nabi yang mulia bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi." Ya. Kata Nabi yang mulia, jangan kalian mencaci sahabatku. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Berapa kilo jemaah gunung Uhud? Ya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka infak kalian sebanyak itu tidak mungkin bisa menyamai infaknya seorang di antara sahabat. Ya, meskipun hanya 1 mud, 2 telapak tangan mereka, atau ya setengah mud, 1 telapak tangan mereka. Bayangkan, ya, setengah mudnya infak sahabat itu bisa mengalahkan, ya, infak selain sahabat meskipun sebesar gunung apa? Uhud. Ya, kenapa? Di antara jawabannya karena kualitas iman. Ya. Sangat berbeda kualitas imannya para sahabat dan iman selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, yakni seorang muslim tatkala dia beramal, maka jangan hanya sebatas memperhatikan kuantitas amalannya. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana kita memperhatikan kualitas amalan kita. Ya. Karena amalan, ya, yang kecil dibangun di atas iman yang kuat, itu seringkali mengalahkan amalan yang besar tapi imannya rapuh. Ya, imannya lemah. Ya. Tapi bukan maknanya ya kita hemat beramal, tidak. Ya, yang biasanya kita 100.000, ya kita ganti jadi 1.000. Kan yang penting niatnya Pak Ustaz. Ya, yang penting kualitasnya. Ya. Daripada 100.000 saya kurang ini, ya udah 1.000 aja. Jangan. Ya, sekali lagi ya kita terapkan kaidah. Kalau kita mampu menggabungkan 2 kebaikan, kebaikan kuantitas dengan kebaikan kualitas, ya kita ambil dua-duanya. Ya. Tapi kalau kita memang dihadapkan, ya di hadapan 2 pilihan, yang mau nggak mau kita harus milih, maka pilih yang terbaik. Ya. Maka tatkala kita mampu mengusahakan kebaikan amalan, ya, secara kuantitas dan secara kualitas, maka gabungkan keduanya. Ya. Gabungkan keduanya. Wallahu a'lam. Ya. Setelah itu kita belajar tentang ya kewajiban-kewajiban yang sifatnya ini kewajiban keseharian kita, seperti kewajiban sholat, ya kewajiban taharah. Pelajari. Ya, setelah kita membangun pondasi basic dengan akidah yang benar, ya,
maka pelajari ibadah-ibadah yang sifatnya kewajiban harian kita. Ya, belajar wudu yang benar, belajar sholat yang benar. Kalau sudah masuk puasa atau mau masuk puasa, belajar puasa yang benar. Ya, kalau kita sudah wajib zakat, ya tunaikan zakat kita, belajar tata zakat yang benar, ya. Dan poin-poin yang lain. Ya, poin-poin yang lain. Ya, kita belajar secara bertahap. Intinya kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan ilmu, ya, dan berusaha untuk mempelajari ilmu ya secara sistematis dengan manhajiyah, metode yang baik dan benar. Wallahu taala a'lam. Taib, cukup anda rasa jemaah yang Allah muliakan untuk pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.